Halo, perkenalkan nama saya Putu Diva Restiani, absen 30 dari kelas 11 Bahasa. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan materi mengenai dominasi kolonial Belanda. Pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Pada mulanya, pemerintahan ini adalah pemerintahan kolektif yang terdiri dari 3 orang, yaitu Vloot, Puiskes, dan Van der Capellen. Pada tahun 1819, pemerintahan dipegang oleh Jenderal Van der Capellen. Pada tahun 1816 sampai 1830 terjadi pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif di Belanda. Persoalan yang dipertentangkan dalam hal tersebut adalah masalah penguasaan tanah jajahan yang dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negara induk. Kemudian, Komisaris Jenderal mengambil jalan tengah. Masyarakat pribumi mengartikan kultur stelsel sebagai tanam paksa, karena dalam proses pelaksanaan proyeknya dilakukan dengan cara-cara paksaan, dan jika ada yang melanggar akan dikenakan hukum fisik. Penanaman tanaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai produsen tanaman ekspor. Yang pertama, Belanda dililit utang yang besar. Kedua, Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk perang seperti perang di Ponorogo, perang Padri, dan perang di berbagai daerah lainnya. Yang ketiga, uang dari pemasukan penanaman kopi tidak banyak. Yang keempat, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Berikut ini adalah aturan-aturan tanam paksa yang terdapat dalam Stadsblad atau Lembar Negara tahun 1834 nomor 22 yang berisi hal-hal seperti berikut. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, terdapat penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi karena adanya kultur prosenten, atau persentase dari hasil tanaman yang dikumpulkan dan diserahkan. Yang pertama, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, jatah tanah untuk tanaman yang berkualitas ekspor melebihi 1/5 lahan garapan. Yang ketiga, lahan yang disiapkan untuk tanaman wajib dan tetap dikenai pajak. Yang keempat, setiap kelebihan hasil panen tidak akan dikembalikan lagi kepada petani. 5. Kegagalan panen wajib dan tetap menjadi tanggung jawab rakyat. Pelaksanaan sistem tanam paksa memberikan dampak bagi rakyat Indonesia, baik positif maupun negatif. Yang pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik-teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mengenal berbagai tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Yang pertama, kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang kedua, beban pajak yang berat. Pada tahun 1870-an akhirnya tanam paksa berakhir. Hal tersebut karena didorong terbitnya 2 buku pada tahun 1860, yaitu buku Max Havelaar yang ditulis oleh Edward Dawes Dekker yang menggunakan nama samaran Multatuli, dan buku yang berjudul Suiker Contract atau kontrak-kontrak gula yang ditulis oleh Frans van de Putte. Tanam paksa menjadi bukti bahwa kaum liberal menang dari Parlemen Belanda. Kaum liberal menuntut penghapusan tanam paksa karena alasan kemanusiaan. Sejak tahun 1870, pemerintah Belanda didominasi oleh golongan liberal. Dengan demikian, politik yang dijalankan adalah politik liberal, yang tujuan utamanya adalah memajukan usaha swasta. Berikut adalah dampak politik ekonomi liberal bagi Belanda dan Indonesia. Sekian dan terima kasih.